Saya ingin memulai dengan bilang bahwa apa yang sebenarnya terjadi sama Unilever ini, harga sahamnya turun terus gitu loh. Kenapa ini sama Unilever? Nah, Unilever ini terus turun dari sekian persen, bahkan turunnya udah jauh dari di saat pandemi dimulai. Ada apa dengan Unilever? Kita cek di sini ya. Seperti biasa, saya akan coba untuk melihat profiles dari Unilever. Siapa tahu di sini yang nonton ada yang baru belajar tentang saham ya. Nah, Unilever ini adalah salah satu perusahaan bonafide ya, perusahaan blue chip. Yang perusahaan ini kalau dia dibilang blue chip itu perusahaan ini perusahaan bagus gitu, perusahaan pilihan gitu, the best of the best. Ya nggak bisa the best of the best ya, misalnya the best of the best, tapi ada the greatest-nya gitu. Oke, Unilever ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclicals ya, semua orang dari setiap hari nggak bakal jauh-jauh dari produknya Unilever. Subsektornya adalah non-durable household products, ada produk-produk rumahan atau produk-produk yang biasa dikonsumsi ya. Nah, secara company history, sejarahnya adalah Unilever ini sudah listing begitu lama di Bursa Efek Indonesia, yaitu pada 11 Januari 1982, di mana harga awalnya IPO price-nya itu 3.175 perak. Oke, ya tentunya 3.000 ini berjalannya waktu Unilever ini kita lihat nanti pernahkah dia stock split, itu artinya pernahkah dia memecah harganya sehingga harganya sekarang juga masih agak-agak sama gitu. Nah, hal yang paling menarik kita bahas adalah di dalam komposisi pemegang sahamnya atau shareholders composition-nya, di mana Unilever Indonesia ini kelihatan mengakumulasi sahamnya, di mana sekarang itu pemegang saham mayoritas itu Unilever Indonesia Holding sebesar 84,9%. Ini adalah apa ya? Ini adalah angka yang menurut saya abnormal untuk sekelas Unilever, di mana Unilever memegang sendiri sebesar 84%, di mana masyarakatnya hanya 15%. Apa sebenarnya yang terjadi sama Unilever ini? Oke, mari kita lihat fluktuasi sahamnya ya. Ya, pada hari ini Unilever drop ya, menyentuh mau ARB 5%, 5,57%. Ya ini udah bilang ARB lah ya. Kalau kita lihat secara mingguan memang sedang downtrend ya, sedang biris gitu, sedang turun masanya. Kalau kita lihat bulanan juga lagi turun. Kita lihat langsung 3 years. Dimana yang menarik adalah coba kita lihat itu pada awal pandemi di bulan Maret itu malah jauh banget gitu turunnya. Sekelas perusahaan Unilever di mana market cap-nya itu adalah 174,73 triliun, berarti orang atau bandar yang menurunkan sampai ARB Unilever itu orang yang banyak banget duitnya. Dia bisa menggerakkan, meng-ARB-kan market cap sebesar 174,73 triliun. Wow, what is happening on Unilever? Oke, kita lihat Broksum-nya ya. Ya, kita lihat price performance dulu. Harga performance harganya, di mana di 5 tahun terakhir Unilever ini berkurang sebesar 46,74%. Ya, kita lihat secara tahun year to date-nya aja dia udah minus 37% gitu ya. Secara Broksum-nya kita lihat bahwa antara domestic buy sama foreign buy itu agak-agak stabil nih, agak-agak gurih-gurih nyoy. Di mana foreign buy juga berpengaruh besar terhadap fluktuasi harga saham dari Unilever. Di mana foreign buy ini dalam turnover-nya dia sudah membeli 125 miliar tapi menjualnya 173 miliar. Itu sebabnya pada hari ini Unilever turun.
Hal itu juga terlihat dari domestic sell-nya juga, di mana domestik orang Indonesianya, domestic sell-nya itu menjual sebesar 199 miliar. Nah, ini broksumnya nih si Yepe nih. Ada apa Yepe? Yepe top buyers-nya. Tapi KZ nih coy, KZ nih lagi jual-jual barang nih KZ nih. Kita lihat ini bandarnya itu KZ ya. Nah, kalau misalnya kita summary-kan, ini bandarmologi itu dari KZ sebagai top sellers dan top buyers-nya itu adalah YEP. Dengan antara ekuitas dan liabilitasnya, kalau kita lihat perusahaan ini memang ya seperti perusahaan retail pada umumnya ya, perusahaan consumer goods pada umumnya. Ini ekuitasnya memang seperti ini, dan ini juga terlihat bagus menurut saya. Nah, ini dia apa yang terjadi sama Unilever. Yang pertama, memang Unilever ini fokus kepada bagaimana dia merambah ke dunia digital dengan menjaga momentum pemulihan daya beli, dan juga diterpa PPKM. Ya, kita lihat bahwa Unilever ini kan salah satu perusahaan consumer goods, dia terpengaruh dampak dari PPKM, dan ini adalah hal yang wajar jika memang nanti laba perusahaannya ini menurun drastis. Nah, hal yang paling menarik adalah memang penurunan yang sangat signifikan di tahun 2021 yang diakibatkan oleh berlanjutnya PPKM itu membuat earning per share dari Unilever ini turun drastis, dan itu juga menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Itu sebabnya mungkin harga pada tahun 2020 itu lebih tinggi daripada harga di tahun 2021. Nah, itu sebabnya tadi mempertanyakan bahwa kenapa sahamnya lebih jauh turun dibandingkan dengan harga awal pandemi. Ya, ini sebabnya disebabkan karena earning per share-nya ini turun jauh lebih drastis, walaupun kita belum tahu kuartal 4-nya belum dilaporkan di aplikasi ini. Tapi hal yang paling menarik adalah dia tetap memberikan net profit, dia tetap untung di saat-saat PPKM ini, yaitu sebesar 4,38 triliun. Nah, secara valuasi memang ini bukanlah masuk dalam kriteria saya, di mana PER-nya itu udah sangat jauh dari parameter pembelian saham yang dimiliki oleh saya, yaitu udah di atas 5, jauh banget gitu. Ini 29 kali. Nah, sedangkan PBV-nya itu juga udah di luar dari keinginan saya, yaitu cuman di bawah 1. Dia PBV-nya udah 32 kali gitu. Itu artinya bahwa harga ini sudah 32 kali lebih mahal dari harga price book-nya, harga wajar perusahaannya gitu. Nah, kalau kita lihat memang Unilever adalah perusahaan yang memiliki saham dengan harga yang wajar, karena memang perusahaan ini bagus, harganya juga bagus gitu. Nah, profitabilitasnya ya wajar karena ROE-nya dan ROE-nya gede karena dia memanfaatkan barang yang dijualnya gitu kepada retail. Terus juga ROA-nya 28%, ROE-nya 109%. DER-nya oke, ngeri-ngeri sedap 279%. Nah, kita lihat corporate action-nya. Nah, hal yang paling menarik dalam corporate action adalah banyak sekali investor yang menginginkan pembagian dividen gitu, di mana pembagian dividen ini terus berlangsung dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2020 dia membagikan 2 kali, dan setiap tahun selalu stabil memberikan dividen 2 kali berturut-turut. Oke, gitu aja Unilever. Kesimpulannya adalah walaupun sudah turun jauh-jauh drastis ini, saya tidak merekomendasikan kalian untuk membuy Unilever. Karena pertama, PBV-nya PBV-nya masih mahal, 30-an kali, dan PER-nya juga masih mahal gitu. Terus yang kedua, dia masih bearish. Tunggu sampai harga 2.500 atau 3.000 mungkin baru saya akan mempertimbangkan lagi untuk membeli saham ini.
Oke, gitu aja. Thanks for watching. Bye.